Kemudian digoncangkan sekali lagi oleh Rasulullah, "Wahai Ibnu Khattab, masih belumkah kau beriman kepada Allah dan Rasulnya?" Kemudian Umar bersahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian para sahabat yang berada di Darul Arqam itu bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Selamat menyaksikan. Umar bin Khattab ini dikenal dengan orang yang kuat, orang yang besar. Sampai diceritakan bahwa ketika dia menaiki kuda itu, kakinya itu bisa nempel ke tanah. Itulah ciri Umar bin Khattab yang begitu besar, kuat, ditakuti di kota Mekah pada waktu itu. Umar bin Khattab ini salah satu orang yang paling keras terhadap umat Islam, terhadap penyebaran dakwah Islam sebelum Umar ini masuk Islam. Dia sangat keras sampai tidak ragu-ragu memukul siapa yang berani dakwah mengenalkan Islam pada waktu itu. Hingga suatu ketika Umar ini ditugaskan untuk menjaga di gerbang kota Mekah, ya disebutkan waktu itu pada malam hari. Untuk apa? Berjaga agar daripada kaum muslimin ini nggak bisa berdakwah dengan leluasa. Ceritakan gini, kurang lebih dakwah Rasulullah pada waktu itu 5-6 tahun, tetapi yang memeluk Islam kurang lebih hanya 153 orang. Maka dari itu Rasulullah memperbolehkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Ini singkat cerita, pergilah sahabat berhijrah 83 orang itu. Hingga saat Umar sedang berjaga di malam hari, Umar melihat ada seorang ibu yang sedang turun dari gunung menggendong anaknya. Diketahui nama ibu itu Ummu Abdillah. Dan kebetulan Ummu Abdillah ini salah satu suku yang sama dengan Umar. Umar pun bertanya pada Ummu Abdillah, "Wahai Ummu Abdillah, kenapa kamu malam-malam naik gunung, menuruni gunung, kamu kemana?" Kisahkan Ummu Abdillah ini menjawab, "Wahai Quraisy, kalian ini aneh. Kami berdakwah di kota Mekah, kalian halang-halangi. Kami ingin keluar dari kota Mekah, kalian juga halang-halangi." Katanya seperti itu. "Lah kamu kemana?" Ternyata Ummu Abdillah ini mau hijrah ke Habasyah tadi. Kemudian Umar menjawab, "Kalau kau ingin keluar dari kota Mekah, kalau kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan menghalangimu. Semoga engkau selamat sampai tujuan," kata Umar. Padahal diketahui sahabat, Umar ini adalah orang yang paling keras. Dia tidak sungkan-sungkan memukul, bahkan membunuh pada waktu itu. Dan Umar ini sangat ditakuti oleh kaum muslimin pada waktu itu. Jangan sampai bertemu Umar ketika ingin berhijrah pada waktu itu. Tapi ini Ummu Abdillah bertemu Umar bin Khattab. Tapi apa yang dilakukan Umar? Dia bilang, "Ya silahkan ketika kalau kamu mau pergi, semoga Allah beri keselamatan untukmu." Karena Umar itu berpikir, kok sampai segitunya ya? Ini ajaran apa ini yang dibawa? Umar ini mulai berpikir gitu. Kok seorang ibu sambil menggendong anaknya berani menaiki gunung yang tinggi, menuruni gunung hanya untuk berhijrah? Berpikir Umar. Setelah kejadian itu dia tidak berhenti berpikir. Dia terus berpikir. Hingga diceritakan keesokan paginya, Umar bin Khattab ini memakai baju tempur yang lengkap, membawa pedangnya. Dikenal pada waktu itu ketika Umar bin Khattab sudah memakai baju tempur yang lengkap dan membawa pedangnya, sudah dipastikan bahwa dia ini ingin bertempur, dan biasanya ketika ia bertempur harus ada yang menang. Musuhnya yang menang atau Umar bin Khattab yang menang, dan sudah dipastikan salah satunya harus mati pada waktu itu. Kemudian Umar berjalan, ketemu seseorang pada waktu itu. Ketika Umar sudah berpakaian lengkap seperti ini, bahwa dia akan bertarung nih, atau ingin membunuh orang gitu kan. Jadi ketika ditanya, "Wahai Umar, kamu kemana memakai pakaian tempur seperti ini?" "Aku ingin membunuh Muhammad," kata Umar pada waktu itu. "Aku ingin membunuh Muhammad." Ternyata orang yang ditemui Umar ini dia sudah masuk Islam, tetapi menyembunyikan keislamannya pada waktu itu. Lalu seorang ini berkata pada Umar, "Lah, kenapa kamu mengurusi Muhammad?" Pada intinya seperti itu. "Orang adikmu aja sudah memeluk Islam, sebaiknya kamu urusi adikmu dulu." "Apakah benar?" "Iya benar. Fatimah binti Khattab, ya, adiknya Umar bin Khattab ini. Urusi saja adikmu," katanya orang tadi yang menyembunyikan keislamannya. "Oh baik kalau begitu." Kita kenal Umar sangat tegas pada orang-orang yang baru memeluk Islam. Oh, dia apalagi diberitahukan bahwa adiknya sudah memeluk Islam, jadi dia kembali, nggak jadi nih ke rumah Rasulullah. Dia pulang memastikan benar lah adiknya memeluk Islam. Sebenarnya tujuan orang yang tadi ketemu Umar ini agar Umar ini nggak langsung ke tempat Rasulullah gitu kan, karena dia tahu apa yang akan diperbuat Umar. Singkat cerita, Umar bin Khattab ini pulang. Umar bin Khattab ini ke rumah adiknya,
akan pulang ya ke rumah adiknya. Saat tiba di depan rumah adiknya, Umar mendengar ada suara apa itu. Sebenarnya itu suara lantunan Al-Quran, karena diceritakan dalam sejarah bahwa Fatimah bin Khattab ini dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran. Kemudian Umar mendengarkan dulu. Ketika itu Umar sudah tidak tahan lagi, akhirnya dia masuk. "Wahai Fatimah, apa yang kamu lakukan?" Tidak, disebutin nama Fatimah, diceritakan lembaran-lembaran kertas Al-Quran itu. Tidak ada. "Jangan bohong, aku mendengar sesuatu. Apakah itu ajaran Muhammad?" kata Umar bin Khattab, kurang lebih seperti itu. "Berikan itu kepadaku," katanya. Lembaran kertas tadi yang disebutin Fatimah mau direbut sama Umar bin Khattab. "Oh tidak, kamu najis, kamu masih kafir," kata Fatimah. Kemudian Umar marah, digampar. Wah, Fatimah. Kemudian berdarah daripada bibir Fatimah. Kemudian karena istrinya dipukul oleh Umar bin Khattab, marahlah si Sa'id bin Zaid ini. Sa'id bin Zaid ini kita kenal bahwa dia juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian marah dia melihat si Fatimah dipukul Umar. Tapi apalah daya, Umar ini kuat, bantingnya Sa'id bin Zaid, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian kalau dikisahkan itu si Fatimah marah, "Silahkan lakukan apa yang ingin kamu lakukan terhadap kami," katanya si Fatimah. Kemudian Umar berpikir, Umar heran. Karena apa? Karena adik perempuannya ini sebelumnya tidak pernah berani membantah Umar bin Khattab. Dan banyak laki-laki di Mekah itu banyak yang takut dengan Umar. Lah kok ini adiknya berani gitu. Yang sebelumnya nggak pernah membantah ini berani. Sebenarnya ini agama apa ini? Umar semakin berpikir kan. Kemudian Umar berkata, "Berikan lembaran itu," katanya. "Aku ingin membacanya." Kemudian Fatimah menjawab, "Nggak boleh. Kamu najis. Kalau kamu memegang ini, kamu harus mandi dulu. Kamu harus berwudu." Dan diceritakan Umar mandi. Ketika Umar selesai mandi, diberikan lembaran itu oleh Fatimah. Kemudian dikisahkan bahwa Umar membaca surat Toha di situ. Umar membaca yang tadinya suaranya keras, lama-lama kok suara Umar ini memelan gitu, mengecil. Ada guru ngaji daripada Sa'id bin Zaid dan Fatimah itu tadi itu bersembunyi di kamar. Ceritakan namanya Hababah bin Arad namanya, guru ngajinya Fatimah dan Sa'id bin Zaid tadi. Kemudian Umar itu sudah mulai meluluh sepertinya hatinya. Hababah bin Arad tahu, ini udah terkena hidayah ini. Kemudian Umar itu, "Tunjukkan kepadaku di mana jalan menuju rumah Rasulullah." Dan Hababah bin Arad ini dikisahkan dia keluar dari kamarnya. "Ayo, baik, aku akan tunjukkan kamu." Kemudian diajak Umar bin Khattab ini menemui Rasulullah. Dikisahkan Rasulullah sedang berada di Darul Arqam, tempat belajar kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian di tengah perjalanan, Darul Arqam ini dikenal memiliki 2 lantai. Dikisahkan seperti itu. Jadi ada sahabat yang selalu berjaga di lantai 2 itu kan, berjaga melihat apabila ada orang-orang Quraisy yang mendekat, diinfokan kepada rekan-rekan lainnya untuk bubar gitu kan, karena dakwah pada waktu itu masih sembunyi-sembunyi. Kemudian sahabat ini melihat kok Hababah bin Arad ini berjalan bersama Umar. Wah, dalam hati sahabat, atau berbincang dengan sahabat yang lain, "Hababah bin Arad ditahan oleh Umar." Terlihat Umar sedang menggunakan pakaian tempur yang lengkap, membawa pedang dan perisainya gitu kan. "Hababah bin Arad sedang ditahan Umar akan datang membunuh kita," ya kan. Pada waktu itu Hamzah sudah masuk Islam. Hamzah juga kita kenal orang kuat. Dan Hamzah meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya apabila dia kesini, apabila dia mendekat, agar aku yang menghadapinya. Aku yang mati atau dia yang mati." Hamzah. Dan dikisahkan Hamzah ini oleh Rasulullah disuruh dimasukkan kamar. Masukkan Hamzah ke dalam kamar. Agar apa? Agar nggak ribut. Dan Umar mendekat, masuk ke Darul Arqam, sambut oleh Rasulullah. Ketika Umar melihat Rasulullah, apa yang terjadi? Umar tertunduk di bawahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pegang pundak Umar bin Khattab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang, goncangkan dengan kuat. "Wahai Ibnu Khattab, belumkah kau beriman pada Allah dan Rasulnya?" Lalu digoncangkan sekali lagi. "Wahai Ibnu Khattab, masih belumkah kau beriman kepada Allah dan Rasulnya?" Dan Umar terjatuh berlutut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan digoncangkan sekali lagi oleh Rasulullah, "Wahai Ibnu Khattab, masih belumkah kau beriman kepada Allah dan Rasulnya?" Dan Umar bersyahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian para sahabat yang berada di Darul Arqam itu bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Karena saking kerasnya takbir mereka, dikisahkan sampai orang-orang Quraisy yang berada di sekitar Mekah itu mendengarnya. Kenapa nih kaum muslimin kok bertakbir bersama-sama gitu? Karena mereka sangat bahagia. Gak nyangka Umar bin Khattab yang begitu keras
pada Islam, akhirnya mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia dapat memeluk Islam.